Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa baru dan para pendengar melalui YouTube channel yang kami hormati, salam sehat semuanya. Sesuai judul, kenapa saya jatuh cinta sama riset, why I do fall in love in research. Pertama sekali adalah rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya perjalanan riset kita telah kita mulai sejak kita bayi. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan semua indera yang kita miliki. Dengan cara apa? Yaitu dengan menggunakan 5 indera yang diberikan oleh Allah kepada manusia sejak dia lahir. Tapi jangan lupa bahwa ada satu lagi kemampuan yang dimiliki manusia dan tidak dimiliki oleh binatang maupun malaikat, yaitu kemampuan akal. Kemampuan akal, kemampuan indera ini berkembang menurut waktu. Tentu pada waktu kecil kemampuan untuk berpikir itu masih kurang, oleh karena itu ini perlu diperbesar kapasitasnya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan afala ta'qilun, afala tubsirun, dan lain-lain. Apakah kamu tidak berpikir? Itu adalah sebuah tantangan untuk kita menggunakan dan memperbesar kapasitas akal kita yang dipresentasikan oleh kerja otak atau brain. Jadi kapasitas akal bisa ditingkatkan dengan cara research, dengan cara belajar terus-menerus. Bayi tentu tidak bisa melakukan itu karena dia tidak bisa membaca dan dia juga tidak bisa menulis. Kita manusia biasa, untuk meningkatkan kapasitas akal kita tidak ada cara lain, kita harus belajar dan belajar dari pengalaman, karena kita bukan nabi. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dilahirkan ummi, artinya dia tidak bisa membaca dan dia tidak bisa menulis, tetapi bukan berarti dia tidak memiliki ilmu pengetahuan, karena dia tidak butuh itu. Kenapa dia tidak butuh proses pengembangan akal pikirannya melalui membaca dan menulis? Karena ruhnya lengkap ditiupkan dengan ilmu pengetahuan, dengan kebijaksanaan dan lain-lain, dan dia tidak membutuhkan tulis baca untuk bisa memahami agama yang akan dibawanya. Adapun kita sampai hari ini sudah menerima nikmat yang begitu banyak dari Allah yang Maha Kuasa. Jadi yang pertama rasa syukur itu yang mendasari kenapa kita jatuh cinta kepada riset ini. Banyak sekali nikmat yang sudah kita terima. Sehingga Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surat Al-Isra ayat 36 Allah mengingatkan kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawabannya.
Alasan kedua karenanya research itu merupakan jalan untuk salah satu jalan untuk mendapatkan kebahagiaan. Ini juga dikenal dalam filosofi Jepang, terutama di Okinawa, apa yang disebut dengan ikigai, sebuah kanji yang terdiri dari dua kata, yaitu iki dan gai. Intinya hidup hanya sekali dan hidup itu harus berharga. Jadi iki itu hidup dan gai itu adalah quality. Dan itu menjadi alasan kenapa kita bangun pagi dan apa yang akan kita lakukan. Jadi ikigai itu adalah irisan dari 4 buah lingkaran besar. Yang lingkaran pertama itu adalah what you love. Yang kedua, what you are good at, apa yang kamu bidang apa yang kamu pinter. Yang ketiga adalah what you can be paid for, alasan kenapa orang mau membayar kamu. Dan yang terakhir, what the world needs, apa yang dibutuhkan dunia darimu. Seorang peneliti, katakanlah dia orang yang mencintai research itu, dia memiliki kemampuan untuk melihat mana subjek dan mana objek atau variabel dari sebuah penelitian. Saya senang meneliti bidang polymeric composite atau komposit polimer untuk berbagai macam keperluan atau aplikasi, karena saya seorang engineer. Karena bicara aplikasi, maka saya harus bisa melihat karakteristik dari material yang cocok untuk aplikasi tertentu. Bagaimana mengetahuinya, mengukurnya? Ya harus ada peralatan dan harus ada metode. Bisa jadi sebagai peneliti kita tidak, atau universitas kita tidak memiliki fasilitas research yang canggih. Tetapi yang mahal di sini bukan alatnya, bukan instrumennya, tetapi adalah ide. Dan ide itu yang dimiliki oleh seorang peneliti, dan itulah yang paling mahal. Dan ini alasan yang ketiga bahwa dengan riset ini kita banyak jalan untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama, membuat networking dengan peneliti lain yang kita temui di conference yang barangkali harus kita bayar. Tetapi apa yang kita bayar itu bisa dikembalikan karena kita mendapatkan grant daripada riset. Nah, jika Anda sudah bisa menyiapkan sebuah proposal yang penelitian Anda itu dibayar, itulah lingkaran ketiga, what you can't be paid for, maka research atau kegiatan penelitian itu telah menjadi profesi Anda. Sekarang mari kita lihat lingkaran yang terakhir, what the world needs. Apa yang dibutuhkan dunia darimu? Apakah penelitian yang kita lakukan itu bermanfaat untuk dunia, untuk masyarakat atau tidak? Mari saya ambil contoh sebuah produk hasil riset kami, yaitu helmet industri dalam hal ini. Apakah ini dibutuhkan oleh masyarakat, oleh dunia? Iya, karena banyak sekali kecelakaan yang disebabkan oleh ketidakmampuan helm untuk meredam beban. Mungkin saja helm yang dijual di pasaran dengan harga yang murah ini bisa meredam beban, tetapi yang dipentingkan, yang perlu diredam sehingga yang tidak celaka itu adalah otak kita,
kepala kita, bukan helm gitu ya. Jadi bukan helm aman, tapi otak kita rusak. Jadi fungsi ergonomik dari sebuah helm itu harus dilihat dari sisi kenyamanan, dari sisi kekuatan, dari sisi bagaimana kita lebih leluasa untuk bekerja dengan helm tersebut. Jadi masalah novelty, kebaharuan dari sebuah produk ini juga menjadi perhatian dari seorang peneliti. Apanya yang baru? Materialnya kah? Modelnya kah? Sistem pengukurannya kah? Atau lainnya? Dan itu adalah bagian dari sebuah proses research. Jadi kalau ditanya alasan yang keempat, yaitu seorang peneliti boleh membuat sebuah kesalahan. Dan peneliti belajar dari kesalahan itu. Seorang profesor boleh salah. Tetapi satu hal, kode etiknya seorang profesor, seorang peneliti tidak boleh bohong. Jadi di sini adalah integritas dari seorang peneliti ini adalah paling utama. Peneliti belajar integritas kejujuran ini dari subjek riset dan objek risetnya sendiri. Karena material, struktur itu tidak pernah bohong. Oleh karenanya pengakuan originalitas itu, bagus tidaknya sebuah riset itu bukan kita sendiri, tetapi orang lain, peneliti lain, melalui publikasi, jurnal, proceeding, conference yang kita ikuti. Dan itu sebabnya pula kenapa seorang peneliti mau berkorban untuk mengikuti conference di seluruh dunia, di mana saja. Tujuannya adalah untuk mempresentasikan apa yang dia temui dan mendengar, melihat apa yang ditemui oleh peneliti lain. Nah, di situ. Makalah original dari sebuah riset, fresh from the oven, itu ada di arena conference, ada di arena seminar atau webinar. Nah, adapun di artikel-artikel di jurnal, tentu itu setelah berbulan-bulan kemudian baru diterbitkan. Dan gabungan daripada itu semua mungkin bisa menjadi sebuah buku. Nah, di sini kenapa saya cinta riset? Karena saya banyak kesempatan untuk belajar, untuk mengikuti conference, dan yang paling penting juga untuk melakukan publikasi, menulis buku, dan lain-lainnya itu. Kita kembali ke poin awal, bahwa intersection antara what the world needs and what you can be paid for, itulah dia vocation, itulah dia pekerjaan. Hasil riset yang kita buat itu bisa diangkat TRL-nya ya menjadi tingkat yang paling tinggi, katakanlah 9. Maka pada saat itu produk kita telah berubah from lab to market. Dunia memanfaatkan itu semua. Nah, apabila kita menggabungkan antara what the world needs and what you love, itulah misi. Mission accomplished. Itulah dia hasanah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kita minta kebaikan dan di akhirat pun kita minta kebaikan. Dengan filosofi orang Jepang, itulah dia ikigai. Hari ini ada sebuah contoh bagus dari UKM fotografi. Kalau Anda mencintai fotografi, ikutilah konsep ikigai ini sampai dunia butuh Anda. Adik-adik mahasiswa baru sekalian, tentu sejauh ini tidak salah pilih jurusan, tidak salah pilih prodi. Semua karena memang ingin menjadi sesuatu. Ya. Memang karena passion.
Memang karena itu irisan dari what you love and what you are good at it. Nah, pesan saya untuk adik-adik mahasiswa baru bahwa penelitian itu sesuatu yang menyenangkan. Research is fun. Sesuatu yang menyenangkan, bukan momok. Apakah untuk skripsi, untuk magister, atau untuk doktor sekalipun.